Terima kasih kepada Bapak Francisco Otto selaku narasumber workshop budaya positif di SD Negeri 25 Sungai Laut kali ini. Selamat datang Pak, karena hal-hal seperti ini sangat kami butuhkan, terutama dalam mengupdatekan diri terhadap pembelajaran dunia. Jadi seperti yang telah dipaparkan dalam permasalahan kami, dapat kami sampaikan bahwa kalau kita refleksi, memang guru-guru di SDN 25 ini rata-rata masih cara sudut pandangnya masih subjektif, jadi belum sepenuhnya menghambakan diri untuk mengabdi kepada siswa. Indonesia tanah airku, tanahku marahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Silakan kepada kepala sekolah SDN 25 atau mewakili untuk memberi kata sambutan. Satu cepat dan sekian. Moderator sudah memberi kesempatan kepada kami, luar biasa yang kami hormati narasumber dari Guru Penggerak Bapak Francisco Otto. Selamat datang Pak. Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya banggakan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kepada kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita pada pagi yang cerah ini dapat berkumpul diberi nafas kehidupan bersama kita sekalian. Sungguh luar biasa, sebuah penghargaan bagi kami, sebuah kebahagiaan khusus bagi kami SDN 25 Sungai Laut. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini secara khusus kedatangan seorang narasumber, di mana sebuah kebanggaan bagi kita semua bahwa sekolah kita dipilih sebagai salah satu tempat untuk mengadakan kegiatan, yaitu dengan tema tentang budaya positif sekolah. Tentu Pak, di sekolah kami ini begitu banyak mungkin yang selama ini yang dilakukan khusus kami sebagai pendidik, yang selama ini mungkin begitu banyak hal yang kita sebagai pendidik memang masih salah kaprah dalam mendidik, terutama seperti kita alami bahwa banyak berpusat pada kita sendiri sebagai pendidik, bagaimana cara menyampaikan kepada anak. Nah, tentu dalam hal ini kami berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi bagi kami khusus SDN 25 Sungai Laut, agar untuk kedepannya kita semakin bersemangat, kita semakin intinya menjiwai ternyata bahwa selama ini apa yang kita lakukan masih tidak begitu benar, ya, kontrol tapi tidak begitu benar. Nah, namun dalam hal-hal seperti ini sekali lagi, marilah kita bersama-sama kita menyaksikan, kita berkonsultasi, kita berkomunikasi kepada narasumber agar apa yang kita dapat nanti dapat kita implementasikan kepada anak-anak
didik kita, sehingga sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Gantara bahwa semua pendidikan itu intinya berpusat pada anak didik kita. Sekali lagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Tuhan karena kita bisa diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa bertemu di SDN 25 Sungai Laut. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan, mungkin ada beberapa rekan-rekan guru yang masih belum kenal dengan saya. Saya adalah Bapak Francis Eko, biasa dipanggil Pak Eko ya. Dan saya sekarang memang bertugas di SDN 25 juga, tapi di Kecamatan Simangguru, Kecamatan Tangga. Nah, kebetulan saya adalah sekarang ini masih mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ketiga untuk Kabupaten Ketapang. Nah, pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini adalah merupakan sebuah program pemerintah pusat, yaitu Bapak Mas Menteri Nadiem Makarim, itu sebagai program yaitu Merdeka kelima, yaitu guru penggerak. Nah, mudah-mudahan di sini nanti ada muncul guru penggerak ke 25 Sungai Laut ya, karena pendidikan guru penggerak ini sangat baik. Menurut saya sangat baik karena kita akan diajarkan, bukan hanya diajarkan proses bagaimana memberikan pembelajaran akademik kepada anak, namun kita juga diberi pendidikan, yaitu bagaimana cara agar kita. Saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatu. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan. Moderator, bisa memberi kesempatan kepada kami. Luar biasa yang kami hormati narasumber dari guru penggerak Bapak Francis Eko. Selamat datang Pak. Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya banggakan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kepada kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita pada pagi yang cerah ini dapat berkumpul di nafas kehidupan bersama kita sekalian. Sungguh luar biasa, sebuah penghargaan bagi kami, sebuah kebahagiaan khusus bagi kami SDN 25 Sungai Laut. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini secara khusus kedatangan seorang narasumber di mana sebuah kebanggaan bagi kita semua bahwa sekolah kita dipilih sebagai salah satu tempat untuk mengadakan kegiatan yaitu dengan tema tentang budaya positif sekolah. Tentu Pak, di sekolah kami ini begitu banyak bukti yang selama ini yang diterapkan khusus kami sebagai pendidik yang selama ini mungkin begitu banyak hal yang kita sebagai pendidik memang masih salah kaprah dalam mendidik, terutama seperti kita alami bahwa banyak berpusat pada kita sendiri sebagai pendidik bagaimana cara menyampaikan kepada anak. Nah, tentu dalam hal ini kami berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi bagi kami khusus SDN 25 Sungai Laut agar untuk kedepannya kita semakin bersemangat
kita semakin intinya menjiwai ternyata bahwa selama ini apa yang kita lakukan masih tidak begitu benar, ya, kontrol benar tapi tidak begitu benar. Nah, namun dalam hal-hal seperti ini sekali lagi, marilah kita bersama-sama kita menyaksikan, kita berkonsultasi, kita berkomunikasi kepada narasumber agar apa yang kita dapat nanti dapat kita implementasikan kepada anak-anak didik kita sehingga sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Gandara bahwa semua pendidikan itu intinya berpusat pada anak didik kita. Sekali lagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat datang pada beberapa Bapak Pro. Terima kasih sudah hadir bersama kami di webinar. Baik, tadi kita kan berfokus kepada anak, ya. Jadi contoh sebenarnya itu ada anak yang sering memukul teman. Kalau bahasa itu jangan itu nanti mbak. Pokoknya saya tuh mukul, kalau saya tuh mukul yo. So kalau itu kami buat masuk sudah dihukum berkali-kali, ya. Jadi kita dan kasar kan dia, ya bentuk dia, tapi anak itu sampai sekarang tidak berubah. Jadi bagaimana penyelesaiannya, penyelesaian yang baik supaya tidak merugikan anak itu dan tidak lebih sama kita setuju. Sekian dan terima kasih. Saya mengerti apa yang permasalahan dari Pak itu. Jadi memang berkaitan dengan anak yang punya kenakalan tersendiri itu pasti di setiap sekolah juga ada yang seperti itu. Ada yang seperti yang disampaikan oleh Pak Heri itu, ada yang suka memukul saudaranya di sekolah itu kan. Lalu dan itu menjadi sebuah kepuasan ataupun kesenangan tersendiri buat dia ketika dia sudah melakukan itu. Nah, sedikit berbagi berkaitan dengan hal ini. Mungkin bisa anak ini kita panggil secara pribadi untuk dikasih pemahaman bahwasanya yang pertama, melakukan hal itu sudah barang tentu melukai perasaan ataupun melukai fisik dari saudaranya yang dia jadikan bahan pelampiasannya untuk dia bisa berbahagia begitu. Lalu yang kedua, solusinya itu berikanlah perbandingan buat dia. Nanti kita bilang begini, kalau seandainya saudaramu juga melakukan hal yang seperti itu, bagaimana kau merasakannya? Kalau memang kau merasa itu baik, silakan dilanjutkan. Tapi ketika nanti saudaramu melakukan hal yang sama terhadap engkau, ya sudah barang tentu rasanya tidak baik, dan itu sangat melukai melukai fisik perasaan kita begitu. Lalu yang ketiga berkaitan dengan hal ini, mungkin bisa dilakukan konsultasi koordinasi langsung ke rumahnya. Kenapa sampai seperti seperti ini? Karena seperti yang dijelaskan bahwa di sekolah dia tuh kalau tidak memukul anak yang lain itu dia merasa
tidak puas ataupun hanya berbahagia begitu. Menurut saya itu ada 3 poin seperti itu. Oke, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Paparan pertama. Baik, satu lagi ini guru. Saya itu ada beberapa orang guru dalam menyelesaikan masalah anak pakai tiba maaf lah. Kadang-kadang guru yang seharusnya disebutkan oleh guru tapi disebutkan. Jadi dia kenapa bukan malah borak tapi malah ada dia apa itu melawan lah dia berontak kadang-kadang permasalahan keluarga di luar pun ditimbulkan gitu Pak. Jadi untuk kasus pasti kita kapan tahun-tahun itu apakah atau boleh dikata disahkan dalam praktek kita mengajar atau tidak boleh. Sekian terima kasih. Dan kesempatannya saya akan mengajukan pertanyaan tentang kasus di kelas saya karena ada beberapa orang siswa, kira-kira 3 orang siswa. Mereka ini kalau diberikan tugas berupa PR sering tidak mau mengerjakannya. Sudah diberi peringatan beberapa kali kalau PR dikerjakan karena nilai kalian ini akan diambil ibu guru, tapi mereka masih malas mengerjakan PR itu. Nah, lalu pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti itu? Terima kasih. Baik. Sepintas saya tadi itu melihat menonton video tadi itu berkaitan dengan guru penggerak tadi itu. Di situ dijelaskan seperti apa guru yang seutuhnya itu. Seperti tadi itu dijelaskan bagaimana menegur anak supaya anak itu tidak merasa bahwa dia itu bersalah, tetapi kita hanya berusaha untuk dia bisa berubah. Jangan langsung menjudge bahwa ini salah. Nah, berkaitan dengan hal ini di beberapa wilayah, hal ini saya pikir berbenturan dengan kebudayaan dan kebiasaan yang ada di suatu wilayah begitu. Misalnya, seorang siswa yang berlatar belakang dan lingkungan yang keras dengan hal yang seperti dijelaskan tadi itu tak masuk buat dia. Nah, lalu dia bilang berarti saya bersalah. Nanti besok dia buat lagi seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal ini, perlakuan ataupun treatment yang dilakukan itu harus sesuai dengan waktu dan keadaan sosial lingkungan yang dia tinggal itu. Misalnya di lingkungan yang dia tinggal itu sangat keras, ketika gurunya memperlakukan dia dengan cara yang lembek, itu tidak masuk ke dia. Sehingga hal ini saya pikir tidak semua tempat bisa memperlakukan hal yang seperti ini, seperti itu. Wilayah yang keras otomatis ya kau harus begini, kau harus itu. Nah, seperti itu. Nah, dan saya pikir ini juga menjadi bahan refleksi buat semua kita seperti itu. Saya kembalikan. Teman-teman yang lain tadi seperti Pak Heri dan Pak Rizky mengenai pendisiplinan terhadap anak itu yang benar bahwa kita di masing-masing daerah memiliki perbedaan. Nah, yang ingin saya elaborasi di sini, ingin saya sampaikan kebenaran bahwa kita kembali lagi kepada ciri-ciri restitusi lagi. Bagaimana cara memperbaiki anak? Ya tentu mungkin yang pertama kita lihat segitiga yang ada di depan. Yang pertama itu kita bagaimana yang pertama itu adalah menstabilkan diri kita sendiri. Jadi dari awal kita memanggil anak saja untuk datang ke kantor, misalnya ada anak yang itu tidak langsung seperti kita polisi manggil. Pakaian, yuk kata saya ya.
tidak seperti itu. Mungkin kita dengan ramah apa, berikan 50 menit dulu seperti itu. Setelah itu adalah untuk menstabilkan anak dan juga kesalahan anak itu jangan langsung kita komen. Kita langsung berbicara seperti ini, misalnya, oh tidak apa-apa. Jadi ada juga loh seperti kami juga orang yang ada masalah, ada yang masalah sendiri, ada juga. Nah, jadi masalah ini kalau kita ceritakan yang lainnya, masalah yang lainnya, setelah itu kita pelan-pelan masuk ke anak itu dengan yang ketiga itu dengan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah itu kita tanya ke dia, menurut kamu apakah tindakan kamu itu benar atau salah? Nah, jadi sebenarnya kalau salah itu apa yang melatar belakanginya? Kita tanya sampai anak tersebut menjawab oh alasannya seperti ini. Alasannya juga mungkin di rumah atau dia seperti yang dikatakan oleh Pak Jonan tadi, belakangnya seperti itu bisa juga. Nah, terus sebab dari yang akan dilakukan tadi itu apa? Itu harus kita tanya secara menyeluruh dan cara tanya itu tidak juga dengan kita anggap saja menghukum secara toko dari body aja atau dari teman paham. Jadi secara itu jadi jadi tokoh membujuk dia, jadi memancing dia mengeluarkan semua. Jadi pertama tadi itu adalah kita menstabilkan dulu ini tidak gitu. Jangan sampai dia itu dia sudah bolak tidak sudah nanti kalau seperti itu. Jadi itu menstabilkan identitas. Yang pertama itu adalah seseorang pasti melakukan kesalahan itu harus ada dalam grup video kemudian itu. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, itu juga seperti di awal lain. Nah yang kedua itu validasi tindakan kesalahan. Nah ketika bahwa ya cara tadi adalah menanyakan. Jadi kita tanya langsung ke ada kami tidak melakukan ini lagi menurut kamu beri buat Pak nanti untuk saya nanti minta lagi. Jadi sehingga nanti dia akan sendiri menolong diri sendiri dengan ide yang telah dia buat. Setelah itu baru kita masuk menanyakan keyakinan, baru kita menyepakati. Nah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, jadi itu dijadikan nanti setelah dia mendengar dari kita tempel di kelas menjadi sebuah satu poin untuk keyakinan kelas. Jadi maka di kelas sendiri, ayo kita mulai membuat keyakinan kelas dari apa-apa yang pernah dilakukan oleh anak, sehingga anak tersebut dengan melihat tulisan itu mudah-mudahan tidak akan mengulangi lagi. Jadi seperti itu. Jadi mulailah nanti kalau menurut saya seperti ini. Jadi nanti kita kembali lagi ke anak. Jadi tanyakan apa yang melatar belakangi, terus menurut si anak itu apa yang bisa memperbaiki dia bisa kelakuannya tadi. Jadi itu saja mungkin. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu untuk diterapkan di sebuah sekolah. Jadi bukan satu-satunya, mungkin ada mungkin ada teori-teori lagi. Jadi kebetulan kami di Bisa ini adalah segitiga restitusi inilah yang kami kembangkan sehingga nanti penanganan masalah ya mengikuti langkah-langkah segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah, dan yang selanjutnya menanyakan keyakinan sehingga muncullah sebuah keyakinan kelas. Nanti kita tulis di kertas, tulis besar keyakinan kelas 5. Tidak merindu kawan-kawan, tidak berhenti. Dan dari awal itu dibuat sebuah peraturan. Jadi peraturan itu bukan guru yang membuat, bukan guru yang memberikan tata tertib di sekolah. Itu salah sebenarnya kita sering kadang-kadang itu di kelas itu tidak boleh ribut, jangan atau kawan, tidak boleh begini. Padahal sebenarnya itu DI sebagai diktator jadi ya.
seharusnya Sido yang memberikan keyakinan atau kesepakatan kelas supaya mereka nanti akan merasa memiliki kelas tersebut. Jadi kan mulai juga harus dengan aturan, kita harus ada perhatikan suara anak atau voice, juga pilihan anak harus dari anak juga. Terus yang selanjutnya kita juga anak itu harus memiliki kepemilikan terhadap kelas. Jadi ya aku masuk kelas dia, ke kelas berumur gitu. Jadi itu saja mungkin sekitar, dan selanjutnya untuk penerapan restitusi saya pernah download kemarin itu download video penerapan restitusi pada anak baru sebuah itu sebuah gagasan. Jadi gagasannya untuk membaik ini itu dari anak juga. Jadi tidak perlu ini mencari-cari baru asalkan ada buku jadi belum tentu itu sesuai dengan karakter dia. Nah dengan tadi kan dia setelah dia tahu bahwa waktu itu kan aku dari itu dari itu aku di rumah itu adanya tinggal rumah jadi aku itu bisa menjadi jadi tinggal dari dan jadi menurutnya seperti keyakinan apa ya aku keyakinan kau untuk kau cuma aja kemudian aku sih bisa lek menurut yang rumah menjadi preferensi ini salah satu sehingga nanti yo anak hasil akhirat itu yo mungkin untuk garansi yo gara-gara faktor lingkungan tadi yo tidak ada jadi itu salah satu apa cara-cara institusi segitiga yang harus dibawa pada anak itu salah satu dulu. Jadi dengan cara bagus itu dulu memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan dan memberikan penguatan dari dia sendiri. Jadi tidak perlu di suatu hakim itu kita hanya sebagai fasilitas ya. Jadi kita dan manggil dia pun itu tidak perlu ada seolah-olah bos tuh. Itu apa? Biasa. Wah, itu ada salah. Katanya, mulai. Nah, itu lo kita. Di akhir kegiatan ini saya hanya mencatat beberapa hal penting terkait dengan pertemuan kita ini. Yang pertama bahwa pendidikan kita, pembelajaran kita itu memang harus berprestasi kepada siswa. Kemudian guru sebagai pelayan siswa dan pelayan siswa yang beragam dalam artian dipastikan seluruh siswa kita yang beragam itu mendapat pelayanan yang maksimal dari kita. Kemudian dalam menjalankan fungsi kontrol, mestinya kita harus menjadi seorang manajer sehingga kita bisa memanajemen. Karena kita sebagai guru jangan praktekkan sebagai kita bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim, tapi guru adalah seorang katalisator yang mampu menggali potensi anak sekaligus dengan kekuatan potensi anak itu sendiri untuk membuat anak itu berubah menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera. Semoga hidangan yang telah tersedia
serahkan ke dalam tanganmu, Kristus Tuhan dan pengacara. Selamat siang.